Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini. Kita teruskan masih di materi pekan ketiga tentang accounting distortion ya. Tentang bagaimana kita melakukan revisi terhadap bias akuntansi. Kita masuk ke bagian liability distortion. Jadi distorsi yang muncul di bagian liabilities. Distorsi dari kewajiban dari liabilities ini bisa muncul dari kebingungan ya, ambiguitas kita ketika menemukan misalnya nih tentang kapan suatu kewajiban itu terjadi. Nah, kalau kewajiban itu terjadi, kemudian kan seharusnya dicatat tuh, harus diakui sebagai kewajiban di laporan keuangan ya. Tapi misalnya nih, kalau transaksinya biasa, transaksinya normal sih ya ketika ada invoice ya harus kita catat gitu. Tapi misalnya ada joint operation, ada kerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat satu proyek. Nah ini mungkin contohnya adalah industri konstruksi ya. Ketika membuat satu jembatan misalnya, itu mungkin lebih dari 1 tahun, multi years gitu ya. Dan kemudian gabungan gitu, bikin joint operation gitu antar perusahaan konstruksi. Ada yang bikin bagian pinggirnya, ada yang bagian aspalnya, ada yang bagian ngelas besinya, nah segala macam itu dibagi-bagi. Mereka membuat satu bentuk joint operation. Nah ini tentu menimbulkan kebingungan ya, ambiguitas tadi istilahnya. Kapan kewajiban si perusahaan, misalnya kita melakukan analisis terhadap satu perusahaan konstruksi, kapan kemudian kewajiban yang terkait dengan proyek tadi itu misalnya beli bahan baku dan kemudian bahan bakunya kredit, kapan itu harus dicatat oleh si perusahaan, karena proyeknya itu sendiri merupakan proyek joint gitu, proyek bersama-sama dengan perusahaan lain, kan itu harus dipisah-pisah tuh, harus dibeda-bedakan. Nah itu ada teknik-teknik tertentu, ada metode-metode tertentu yang itu tuh tergantung dari kesepakatan di joint operation tadi. Nah dari sini bisa timbul distorsi, bisa dicatat kewajibannya lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Terus berikutnya tentang pengukuran dari kewajiban. Nah ini kalau transaksinya normal juga seharusnya nggak ada masalah, tetapi misalnya nih kita mau mencatat kewajiban yang timbul dari jaminan. Misalnya perusahaan, ini perusahaan ganti ya, contohnya perusahaan elektronik, dia memproduksi alat elektronik, dijual, biasanya kan ada warranty ya, ada jaminan kalau dalam waktu 1 tahun rusak misalnya diganti. Nah warranty ini kan sebuah contingent liabilities ya, sebuah kewajiban kontingent yang belum tentu terjadi. Nah bagaimana kita kemudian harus mencatat kewajiban kontingent berupa warranty ini, berupa jaminan ini? Biasanya pakai estimasi. Nah, disitulah kemudian muncul kemungkinan indikasi distorsi. Bagaimana menentukan estimasi yang tepat? Apakah hanya berdasarkan historis? Nah, itu memang satu opsi. Tapi ketika produknya baru, produk baru itu kan historisnya belum kelihatan, belum ada. Bisa jadi memang awet, bisa jadi enggak gitu, sehingga warranty atau jaminan itu diklaim sama si customer. Nah itu kita perlu perhatikan, measurement of an obligation. Terus biasanya liabilities itu bisa understated kalau apalagi kalau liabilities itu bisa dicatat lebih rendah dari yang seharusnya itu kalau bagaimana situasinya. Misalnya ada insentif dari manajemen untuk mencatat earnings itu lebih tinggi ya kalau mau earning atau pendapatan lebih tinggi otomatis kan liabilitiesnya dikecilin. Nah misalnya diberikan target IKU earningsnya naik 15%, 20%. Nah, itu satu kondisi yang bisa dicapai gitu dengan misalnya mengecilkan kewajiban. Nah, ini incentive to overstate earnings. Terus kemudian incentive to understate amount of debt. Nah ini misalnya situasinya adalah ada, kalau masih ingat ya, ada covenant atau ada jaminan. Covenantnya, jaminannya itu misalnya 1 rasio debt to equity ratio. Nah
kalau debt to equity ratio ini jadi jaminan, misalnya nih tidak boleh melebihi 70%. Maka ketika sudah mendekati 70%, agar tidak melampaui, otomatis bagaimana caranya debt-nya itu tidak naik kan? Gimana caranya amount of debt itu tidak naik? Kalau naik nanti debt to equity ratio-nya akan lebih tinggi gitu dari 70%. Nah, ini salah satu caranya adalah ya sudah di amount of debt-nya, jumlah pinjamannya itu dibuat lebih rendah gitu. Understated liabilities bisa muncul dari mana lagi? Nah, misalnya ini ada satu kesulitan ya yang dihadapi oleh manajemen untuk menghitung financial commitment, untuk menghitung liabilities, kewajiban di masa depan. Ini mungkin contohnya paling sederhana ya, kita kaitkan dengan warranty tadi ya, kita kaitkan dengan jaminan, atau kita lebih spesifikan lagi, misalnya satu produk baru itu kan kemudian belum ada historisnya tadi apakah awet atau tidak. Nah, misalnya katakan ini industri otomotif, mobil gitu ya, mobil desain baru, benar-benar inovasi yang baru, kemudian diluncurkan ke market, ke pasar, diterima oleh market atau pasar. Nah, kalau sudah dibeli konsumen banyak, itu kan ada aja misalnya airbagnya rusak atau sistem remnya itu harus diganti gitu ya. Itu yang kalau di industri otomotif disebut dengan recall, jadi ditarik kembali oleh pabrik. Ini bukan sesuatu yang aneh di industri otomotif ya, bahkan merek-merek besar pun sudah pernah menemukan atau sudah pernah harus melakukan recall terhadap produknya, jadi diperbaiki lagi. Nah, perbaikan ini sudah bukan dalam konteks jaminan ya. Kalau jaminan itu kan yang rusak satu atau dua produk ya, nggak banyak lah. Tapi kalau sudah dalam jumlah massal, dalam satu produksi, dalam satu batch produksi gitu ya, nah itu disebut dengan recall. Dan recall ini bisa jadi sangat besar. Tapi untuk menghitung berapa kewajiban ketika recall ini terjadi ya nggak bisa diperhitungkan. Tentu perusahaan ya, industri otomotif kalau bisa ya jangan sampai nge-recall, karena itu kewajibannya akan sangat besar, biayanya akan sangat besar. Nah, tapi kemudian kalau si industri otomotif ini tidak mencadangkan atau tidak menghitung recall dan kemudian terjadi recallnya, nah itu situasi yang membuat atau mengindikasikan bahwa liabilities itu understated. Nah, berikutnya bagaimana liabilities itu bisa salah catat? Nah, ini beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, mencatat pendapatan yang seharusnya belum diakui itu menjadi diakui. Pendapatan harusnya periode mendatang baru boleh atau baru eligible untuk dimasukkan, tetapi dengan engineering tertentu kemudian dimasukkan sebagai revenue. Itu menjadikan liabilities-nya misstated ya, karena harusnya revenue match against cost. Nah, berikutnya misalnya menghilangkan account receivable dari balance sheet, dari neraca ketika dijual. Nah, ini kita ngomongin anjak piutang, ngomongin tentang factoring ya. Factoring itu kan ada dua, with recourse dan ada yang without recourse. Recourse itu hak tagih. Kalau piutang itu sudah kita jual without recourse, itu artinya resiko piutang itu tidak tertagih, benar-benar sepenuhnya beralih ke pembeli piutang perusahaan tadi. Jadi sudah sepenuhnya berpindah gitu. Nah, kalau factoring tadi masih dijual dengan recourse, artinya resiko piutang itu tidak tertagih, itu masih ada di perusahaan yang kita analisis. Jadi kalau tidak tertagih, maka perusahaan yang kita analisis tadi masih berkewajiban untuk menagih gitu. Artinya resiko itu tidak berpindah. Nah, situasinya menjadi distorsi kalau
factoring tadi dilakukannya dengan with recourse, tapi kemudian piutangnya itu sepenuhnya sepenuhnya dihapus dari balance sheet. Itu masih menyisakan resiko kan ya, resiko kalau piutang itu tidak tertagih. Nah itulah kemudian timbul distorsi di sana, itu ya. Terus kemudian bisa misstated lagi kalau contohnya adalah leasing. Leasing itu menimbulkan distorsi kalau sewa atau lease ya, yang seharusnya dicatat dengan capital lease atau financial lease di sini ya, itu dicatat sebagai operating lease. Financial lease itu kan kalau di financial lease itu kan pencatatannya harus memunculkan aset ya. Walaupun masih sewa nih, tapi aset itu harus dicatat oleh si lessee ya, oleh perusahaan yang menyewa, dan kemudian harus juga mencatat liabilities-nya, hutangnya, berapa liabilities yang masih tersisa gitu. Nah, kalau seharusnya ini dicatat seperti ini, tapi kemudian ternyata perusahaan itu mencatat hanya sebagai operating lease, di mana operating lease itu hanya mencatat beban sewa yang ada di laporan laba rugi gitu ya, maka kewajibannya akan menjadi misstated kan, karena hilang, karena nggak dicatat, hanya munculnya di laporan laba rugi sebagai beban sewa. Nah contoh lain lagi adalah kewajiban pensiun. Contoh lain lagi adalah kewajiban untuk pensiun karyawan, pensiun pegawai yang ditulis lebih rendah. Nah ini kan ada undang-undangnya ya, sebenarnya ada peraturannya bahwa penyisian pensiun itu harus dilakukan oleh si pemberi kerja, oleh perusahaan. Ketika ini dicatat lebih kecil dari yang seharusnya, maka kemudian ketika pegawai beneran pensiun, maka ada selisih gitu. Nah selisih ini akan menjadi kewajiban yang muncul nanti di kemudian hari. Nah ini kenapa kemudian bisa menjadi salah satu distorsi. Demikian overview tentang distorsi dari liabilities, contoh transaksi kewajiban yang menimbulkan distorsi akuntansi kita akan bahas di Excel sebagai berikut.